Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titis Dwi Andriani dari kelompok 3 Statistika Pendidikan. Video kali ini akan membahas mengenai topik distribusi frekuensi dan grafik. Sebelum melangkah kepada pembahasan yang lebih lanjut, terlebih dahulu perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Muhammad Lahrul Razi, Dita Dwi Anzaro, Aliatus Solihah, dan yang terakhir saya Titis Dwi Andriani. Baik, pada topik ini ada beberapa subbab pembahasan. Yang pertama yaitu konsep umum distribusi frekuensi, yang kedua konsep grafik, yang ketiga tabel distribusi frekuensi, dan yang terakhir grafik histogram dan poligon. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Konsep umum distribusi frekuensi. Kata frekuensi berasal dari bahasa Inggris frequency, yang berarti kekerapan, keseringan. Dalam statistik, frekuensi mengandung arti seberapa kali munculnya variabel yang dinyatakan dengan angka dalam deretan angka tersebut. Distribusi dalam bahasa Inggris disebut distribution, berarti penyaluran, pembagian, atau pencaran. Jadi distribusi frekuensi dapat diberi arti penyaluran frekuensi, pembagian frekuensi, atau pencarian frekuensi. Dalam statistik, distribusi frekuensi kurang lebih mengandung pengertian suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari gejala atau variabel yang dilambangkan dengan angka itu telah tersalur, terbagi, atau terpencar. Jadi berdasarkan kesimpulan, distribusi frekuensi berarti suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari suatu variabel yang dilambangkan dengan angka itu telah tersalur, terbagi, atau terpencar. Baik, di sini saya akan menjelaskan bahasan yang kedua, yaitu konsep grafik. Grafik adalah paduan antara gambar yang terdiri atas garis dan titik-titik koordinat. Dalam sebuah grafik, yang ada akan terdapat dua jenis garis koordinat, yakni garis koordinat X dan Y. Untuk posisi X adalah horizontal dan koordinat Y adalah posisi dengan vertikal. Dengan bantuan grafik akan sangat memudahkan melihat perbandingan serta juga penjelasan akan naik turunnya suatu jumlah data akan menjadi lebih jelas. Grafik dibedakan menjadi 3 macam, yaitu grafik batang, grafik garis, dan grafik lingkaran. Jadi, kesimpulannya adalah grafik yaitu gambaran pasang surutnya suatu keadaan atau data yang ada dengan garis atau gambar. Pembahasan yang ketiga mengenai tabel distribusi frekuensi yang terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu data tunggal, data berkelompok, frekuensi relatif, frekuensi kumulatif, dan frekuensi kumulatif relatif. Baik, untuk tabel distribusi frekuensi data tunggal adalah distribusi data angka yang dilakukan tanpa melakukan pengelompokan nilai-nilai variabelnya. Pada penyusunan tabel distribusi frekuensi data tunggal, angka yang ada tidak dikelompok-kelompokkan. Contohnya seperti pada gambar di samping, yaitu terdapat tabel dari beberapa nilai bahasa Indonesia pada MTS X. Di situ dituliskan ada beberapa daftar nilai. 60 itu ada 3 anak, 65 ada 4 anak, 70 itu ada 4 anak, 75 ada 3 anak, 80 ada 2 anak, 85 ada 3 anak, dan 90 itu frekuensinya 1. Tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Tabel statistik yang di dalamnya disajikan pencarian frekuensi dari data, di mana data-data tersebut dikelompokkan pada suatu interval kelas. Tabel distribusi frekuensi data berkelompok disajikan apabila datanya banyak dan tidak memungkinkan penyajian data dalam tabel distribusi frekuensi data tunggal. Yang pertama yaitu kelas data. Pada tabel 2 dikelompokkan ke dalam 6 kelas, yaitu kelas pertama 25 sampai 29, kedua 30 sampai 34, dan seterusnya. Batas kelas adalah nilai-nilai
ujung yang terdapat pada suatu kelas. Misalnya, pada tabel 2, batas bawah kelas pertama adalah 25 dan batas atas kelas pertama adalah 29. Lalu yang selanjutnya, tipe kelas untuk data yang diperoleh dari hasil pengukuran dengan ketelitian sampai satuan terdekat. Di sini disajikan tabel dengan beberapa usia dan jumlah frekuensinya. Di sini adalah tabel frekuensi usia guru agama Islam di sekolah dasar negeri. Untuk mencari tepi kelas ditentukan sebagai berikut. Tepi bawah sama dengan batas bawah dikurangi 0,5 dan tepi atas juga sama, batas atas ditambah 0,5. Selanjutnya yaitu panjang kelas atau interval kelas. Jika tiap kelas mempunyai panjang yang sama, panjang kelas merupakan selisih antara tepi atas dan tepi bawah. Untuk rumusnya yaitu panjang kelas sama dengan tepi atas dikurangi tepi bawah. Misalnya pada tabel 2, panjang kelasnya sama dengan 29,5 dikurangi 24,5 sama dengan 5, dan seterusnya, berlaku sama pada panjang kelas yang lainnya. Untuk titik tengah suatu kelas merupakan nilai yang dianggap mewakili kelas tersebut. Titik tengah kelas juga disebut nilai tengah kelas. Titik tengah kelas ditentukan sebagai berikut. Titik tengah kelas sama dengan setengah dikali batas bawah ditambah batas atas. Misalnya pada tabel 2 atau pada tabel sebelumnya, titik kelas pertama itu sama dengan setengah dikali 25 ditambah 29 sama dengan setengah dikali 54 sama dengan 27, dan seterusnya, berlaku sama untuk mencari titik tengah suatu kelas. Selanjutnya yaitu tabel distribusi frekuensi relatif, adalah perbandingan antara frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi seluruhnya yang dinyatakan dalam persentase. Pembuatan tabel frekuensi relatif ini bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami tabel yang disajikan. Cara pembuatan tabel distribusi frekuensi relatif adalah dengan merubah frekuensi menjadi persen. Rumus yang digunakan adalah KI sama dengan FI per sigma F kali 100%. Keterangannya yaitu KI sama dengan frekuensi pada kelas ke I, FI sama dengan frekuensi ke I, dan sigma F sama dengan frekuensi total. Di sini disajikan contoh soal, yaitu dari nilai fisika 50 orang siswa kelas 9. Di situ disajikan beberapa angka-angka atau nilai-nilai yang dari hasil nilai fisika siswa kelas 9 tersebut, yang kemudian dijadikan atau dimasukkan ke dalam tabel-tabel tersebut. Seperti untuk kelasnya yaitu 50 sampai dengan 54 itu frekuensinya ada 2, 55 sampai 59 frekuensinya ada 5, 60 sampai 64 frekuensinya ada 10, 65 sampai 69 frekuensinya ada 15, dan seterusnya. Lalu penyelesaiannya, berdasarkan rumus di atas, kita dapat mencari frekuensi relatif dari data pada tabel di atas. Frekuensi pada kelas ketiga sama dengan 2/50 kali 100% sama dengan 4%, dan seterusnya, berlaku sama untuk setiap frekuensi setelah dilakukan perhitungan. Selanjutnya adalah membuat data-data hasil perhitungan tersebut ke dalam sebuah tabel, sehingga didapat tabel sebagai berikut ini. Teman-teman bisa melihat tabel di samping, dan juga bisa dilihat hasil presentasi atau hasil hitungan dari perubahan data di atas menjadi persen. Selanjutnya yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif, yaitu distribusi yang menyatakan frekuensi total yang ada di bawah atau di atas batas bawah suatu kelas. Distribusi frekuensi kumulatif adalah tabel yang menunjukkan jumlah observasi yang menyatakan kurang dari nilai tertentu. Penyajian data dalam bentuk distribusi frekuensi kumulatif dapat disajikan dalam dua bentuk. Yang pertama yaitu frekuensi kumulatif kurang dari, yaitu frekuensi kumulatif yang berada di batas bawah data setelahnya.
simbol untuk frekuensi kumulatif bisa dilihat pada PPT ini. Kedua, frekuensi kumulatif lebih dari atau sama dengan, yaitu frekuensi kumulatif yang berada di atas atau sama dengan batas atas data setelahnya. Simbolnya bisa dilihat pada PPT juga. Untuk contoh soalnya ini masih sama seperti soal yang tadi, namun hanya dirubah menjadi frekuensi kumulatif. Untuk penyelesaiannya yaitu kita akan membuat frekuensi kumulatif kurang dari, sehingga kita akan menentukan terlebih dahulu batas bawah terkecilnya dari data di atas. Batas bawah terkecilnya yaitu 50, kemudian beri tanda kurang dari, urutkan dari batas bawah terkecil sampai yang terbesar. Untuk yang terakhir yaitu nilai batas atas kelas interval terakhir ditambah 1. Batas atas kelas interval terakhir adalah 84, kemudian ditambah 1 menjadi 85. Setelah itu hitunglah frekuensi yang ada di setiap batas bawah dengan menjumlahkan frekuensi kelas sebelumnya, sehingga hasilnya akan tampak seperti tabel di bawah ini. Namun mohon maaf, tabel di bawah ini salah karena ada kekeliruan. Jadi untuk teman kelas bisa langsung melihat dari makalah yang telah kami share, karena di situ sudah terlihat dengan jelas bagaimana tabelnya, bagaimana caranya, dan juga bagaimana dengan penyelesaiannya. Lalu yang selanjutnya yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif relatif, yaitu jumlah data yang ada dalam tabel frekuensi kumulatif dibuat menjadi bentuk persentase, sehingga tabel ini disebut tabel distribusi frekuensi kumulatif relatif karena data yang disajikan merupakan gabungan dari kedua tabel tersebut. Adapun rumus yang digunakan adalah FK-rel sama dengan FK per sigma F dikali 100%. Keterangannya yaitu FK-rel sama dengan frekuensi kumulatif relatif, FK sama dengan frekuensi kumulatif, dan sigma F sama dengan frekuensi total. Jadi teman-teman bisa melihat tabel di samping yang telah disediakan pada PPT ini. Histogram adalah penyajian distribusi frekuensi menggunakan gambar yang berbentuk diagram batang tegak. Pada histogram, antara dua batang yang berdampingan tidak terdapat jarak sehingga antara satu batang dan batang lainnya berimpit. Sumbu tegak pada histogram menyatakan frekuensi dan sumbu datar menyatakan kelas-kelas interval. Dalam hal ini, batas kelas interval merupakan tepi bawah dan tepi atas. Dari penggunaan histogram adalah untuk memberikan informasi mengenai variasi dalam proses untuk membantu manajemen dan membuat keputusan dalam meningkatkan proses berkesinambungan. Sedangkan poligon frekuensi dibentuk dengan memplotkan frekuensi kelas terhadap titik tengah kelas dan kemudian menghubungkan titik yang berurutan dengan garis lurus. Dengan kata lain, poligon merupakan bangunan bersisi banyak yang tertutup. Jika frekuensi yang ada dalam bentuk frekuensi relatif maka disebut poligon. Frekuensi relatif atau poligon persentase merupakan fungsi utama grafik poligon adalah untuk mengidentifikasikan perubahan yang ditera oleh suatu fenomena dalam periode waktu tertentu dalam kaitan dengan fenomena yang lainnya, disebut dengan frekuensi. Dengan cara ini adalah alat yang berguna untuk membandingkan keadaan variabel dari waktu ke waktu atau sebagai lawan faktor yang lain. Baik, sekian. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan serta pengetahuan kepada teman-teman yang telah bersedia untuk menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi ini, dan mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekeliruan yang telah kelompok kami maupun saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.